Perkenalkan kami dari kelompok swastia Dinamika kelompok 2 dengan beranggotakan Rizky Febi Wijaya dari kedokteran reguler, Talita Fania Amri dari kedokteran internasional, Ninyoman Priti Devi Gayatri Saga Dirga dari kedokteran reguler, Poleta Araminta Wardiah dari ilmu keperawatan, Amfal Rasidi Azmi dari gizi, dan Aisyah Zahra Katrinia dari gizi. Di sini kami akan membahas apa pentingnya IPE. IPE merupakan Interpersonal Education, menekankan kolaborasi lintas profesi dalam dunia kesehatan dan memiliki 4 nilai inti yang penting untuk membangun kerjasama yang efektif. Selanjutnya, berikut ini adalah merupakan penjelasan dari nilai-nilai tersebut beserta gambaran umumnya. Jadi, values and ethics atau nilai dan juga etika, nilai ini berfokus pada penghargaan terhadap perbedaan profesi, kesehatan, menjaga integritas dan memperlakukan semua orang dengan adil. Dalam konteks IPE, mahasiswa belajar untuk bekerja dengan nilai dan etika profesional yang menghormati keragaman, memprioritaskan kepentingan pasien, dan menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi pasien. Mereka harus memegang teguh prinsip etika yang berorientasi pada kesejahteraan pasien dan menghormati standar profesional dari masing-masing profesi. Selanjutnya ada roles and responsibilities atau peran dan juga tanggung jawab. Dalam IPE, setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, dan penting bagi mahasiswa untuk memahami peran profesi lain serta tanggung jawab mereka sendiri. Kolaborasi yang efektif terjadi ketika setiap profesional memiliki pemahaman yang jelas tentang fungsi dan batasan peran mereka, serta dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada Communication and IPE atau komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan inti dari kolaborasi lintas profesi. Mahasiswa IPE dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, tidak hanya dalam menyampaikan informasi kepada pasien, tetapi juga dalam berkoordinasi dengan rekan seprofesi dan profesi lain. Keterbukaan, transparansi, serta kemampuan mendengarkan merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi antar profesi. Lalu yang terakhir itu ada team and teamwork, yaitu tim dan juga kerja tim. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya kerja tim dalam mencapai hasil lebih baik bagi pasien dan komunitas. IPE mengajarkan mahasiswa untuk bekerja secara kolektif, menghormati kontribusi masing-masing anggota tim, dan berbagi tanggung jawab. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas penanganan pasien serta memperkuat hubungan antar profesi. Penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat mengenai nilai-nilai IPE. Melalui IPE, kami sebagai mahasiswa kesehatan belajar untuk bekerja dalam tim multidisipliner dengan menghargai peran, nilai, dan etika dari setiap profesi. Kami juga mengembangkan komunikasi yang kuat dan membangun sinergi dalam mencapai tujuan kesehatan bersama. Ada juga tahapan berkomunikasi dengan keluarga mitra. Pada tahap awal, mereka melanjutkan dengan cara memulai komunikasi. Setiap profesi memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana berinteraksi dengan pasien dan keluarga. Misalnya, mahasiswa kedokteran mungkin fokus pada kondisi klinis secara keseluruhan, sementara mahasiswa keperawatan lebih menekankan pada hubungan empati dengan keluarga, dan mahasiswa gizi mengajukan pertanyaan seputar pola makan dan kebiasaan nutrisi keluarga. Dalam diskusi ini, mereka mencari cara agar pendekatan mereka bisa sinergis dengan memperhatikan sensitivitas budaya, bahasa, dan kepercayaan keluarga mitra. Nah, itu juga ada mengembangkan strategi pendekatan. Strategi ini belajar untuk tidak langsung terjun ke peran medis, tetapi juga membangun hubungan yang positif dan terbuka. Mahasiswa didorong untuk mengamati lingkungan keluarga, gaya komunikasi, dan dinamika antar anggota keluarga. Di sini, kolaborasi antar mahasiswa dan ketika program studi penting untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh. Ketika mereka mulai mengeksplorasi kondisi keluarga, masing-masing profesi memberikan perspektifnya. Mahasiswa kedokteran mungkin mengidentifikasi masalah kesehatan kronis, mahasiswa keperawatan memperhatikan faktor psikososial, dan mahasiswa gizi memfokuskan diri pada kebiasaan makan yang bisa mempengaruhi kesehatan. Bersama-sama, mereka mampu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan keluarga. Kolaborasi ini mencerminkan bagaimana setiap profesi berkontribusi sesuai keahliannya,
dan bekerjasama untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi keluarga mitra. Selanjutnya terdapat strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Yang pertama, ada pendekatan empatik dan terbuka. Di sini kami akan mendiskusikan pentingnya menciptakan suasana yang nyaman bagi keluarga mitra. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan diri secara jelas, menyampaikan tujuan kunjungan, dan mendengarkan cerita atau keluhan keluarga dengan penuh perhatian. Strategi yang kedua ada bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang efektif harus menggunakan bahasa yang tidak teknis atau terlalu medis. Kami harus memastikan bahwa pada keluarga mitra memahami penjelasan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah pemahaman latar sosial budaya. Kami dari ketiga program studi juga merancang cara berkomunikasi yang sensitif terhadap latar belakang budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai keluarga agar pendekatan mereka diterima dengan baik. Selanjutnya adalah rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga sesuai keilmuan masing-masing. Yang pertama, mahasiswa kedokteran. Fokus mahasiswa kedokteran adalah mengevaluasi kondisi kesehatan fisik anggota keluarga, seperti riwayat penyakit, kondisi medis yang sudah ada, serta kebutuhan kesehatan secara umum. Kami dapat melakukan pemeriksaan awal atau wawancara terkait gejala yang dirasakan. Yang kedua, mahasiswa keperawatan. Tugasnya adalah mengeksplorasi aspek perawat, seperti bagaimana keluarga menangani perawatan sehari-hari bagi anggota yang sakit, serta dukungan psikososial yang dibutuhkan. Perawat juga akan memantau kenyamanan dan kesejahteraan pasien. Yang kedua, mahasiswa gizi. Yang akan dilakukan adalah mengeksplorasi pola makan keluarga, kebiasaan konsumsi makanan, serta status nutrisi anggota keluarga. Fokusnya adalah bagaimana makanan dan gizi mempengaruhi kesehatan individu dan keluarga. Oke, selanjutnya simpulan atas diskusi berdasarkan peran masing-masing profesi. Setelah masing-masing profesi mengeksplorasi kondisi keluarga sesuai dengan keahlian kami bersama-sama menarik kesimpulan dari informasi yang didapat. Kami nantinya akan mendiskusikan yang pertama itu masalah utama yang dihadapi keluarga. Apakah masalah kesehatan yang perlu segera ditangani? Bagaimana faktor-faktor perawatan dan nutrisi saling mengaruhi kondisi keluarga? Yang kedua, itu adalah peran dan kontribusi masing-masing profesi dalam membantu keluarga. Setiap mahasiswa memberikan masukan berdasarkan keilmuan mereka, dan mereka saling melengkapi dalam mencari solusi terbaik. Dan yang terakhir itu rencana tindak lanjutan. Apa yang harus dilakukan di kunjungan berikutnya, dan bagaimana kolaborasi antar profesi bisa terus diperbaiki. Tahap-tahap tadi dapat membantu mahasiswa bekerja sama secara efektif dalam mendampingi keluarga mitra, sekaligus memberikan pembelajaran berharga tentang kolaborasi antar profesi di dunia kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok swasta tentang pentingnya IPE. Sekian dan terima kasih.